Selamat berjumpa kembali kita di dalam kebaktian Minggu Gereja ICC Corona. Ibadah kita akan mulai, maka mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Ayat pembukaan ibadah kita hari ini terambil dari Roma 15 ayat 6-7. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. In English, now the God of patience and consolation grant you to be like-minded one toward another according to Christ Jesus, that you may with one mind and one mouth glorify God, even the Father of our Lord Jesus Christ. Wherefore, receive you one another, and Christ also receive us to the glory of God. Amen. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang selamanya setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turun atas kita semua. Our help is in the name of the Lord, Creator of heaven and earth, who is forever faithful and never forsake the work of his hand. Grace and peace from our God, the Father, and the Lord Jesus Christ be upon us. Amen. Amen. Shalom Bapak Ibu, masih tetap Shalom. berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita akan angkat pujian Engkaulah kekuatanku. Kita percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan sendiri hadir di tempat ini. Amen. Ada amin. Dan Tuhan Yesus bertahta di atas puji-pujian kita. Engkaulah kekuatan. Engkaulah Tempat berlindung saat badai menerpa, aku tak akan goyah.
surgawi yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Raja kami, Engkau adalah kekasih jiwa kami. Bapa, terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini Engkau beri kami kesempatan, kami bisa datang beribadah di rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu banyak orang di luar sana yang mungkin belum mempunyai kesempatan, atau bahkan mereka belum bisa melihat Engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Engkau memilih kami menjadi biji mata-Mu. Kami mengucap syukur untuk itu. Bapa dalam kerajaan surga, ini ibadah kami Tuhan. Ini penyembahan kami. Ini puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami akan mendengar firman-Mu. Kami percaya Engkau ada bersama kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini kami dipuaskan. Hari ini kami dilegakan. Bahkan hari ini kami pulang dengan sukacita membawa damai sejahtera dan kabar baik. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari ya Roh Kudus, jamah hati kami masing-masing Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hari di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kau memberi.
Mari kita angkat sekali lagi pujian yang tadi. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Kami merasakan hadirat-Mu Bapa. Mari lebih sungguh angkat tanganmu bersama. Dan kami merasakan hadirat-Mu Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. 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 Dan kami bisa merasakan hadirat-Mu begitu kuat di tengah-tengah kami sore hari ini Bapa. Roh Kudus, sebelum firman-Mu diberitakan, saat pujian penyembahan dinaikkan, Engkau hadir dan Engkau jamah setiap hati-hati yang ada di tempat ini. Setiap kami yang terluka Tuhan sudah bangun. Setiap kami yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Setiap kami yang mempunyai masalah, punya beban berat hari ini, Tuhan sudah angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kami hari ini, sore hari ini, sebelum firman Tuhan diberitakan, kami sudah bebas di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami sudah sembuh di dalam nama Yesus. Dan setiap kami yang sudah bebas dimerdekakan sore hari ini. Dan setiap kami yang sudah sembuh, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah semua sore hari ini, semua perkataan daripada sorga jamah setiap hati kami. Jangan sedikit pun pemikiran hamba-Mu, jangan sedikit pun apa yang sudah dipelajari, tetapi biarlah Roh Kudus yang menyampaikan kepada kami. Kami adalah orang biasa, kami adalah orang yang tidak mengerti apa-apa, tetapi kami tahu Engkau Allah yang sanggup untuk menolong kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Thank you Bu Ati. Udah lama kenal baru ketemu sekarang. Terima kasih Bapak. Pak, Bapak dengan Bapak di sini dengan saya ya, bersama-sama boleh? Oh, apa kabar ketemu lagi? Shalom Pak. Aduh, senang sekali pelayan-pelayan Tuhan semuanya di sini Bapak Ibu sudah senior semua. Tadi dengan Pak Max juga jemput saya luar biasa. Saya tanya Pak, umur Bapak sudah ada umur 60, Pak Max saya sudah lebih daripada 70. Ini semua adalah kaleb-kalebnya Tuhan. Semakin tua, semakin berumur, semakin berlari untuk melayani Tuhan. Amin. Dan saya percaya setiap kita akan mendapatkan mahkota yang besar daripada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya mau memperkenalkan diri dulu, tetapi saya mau say thank you kepada gembala di tempat ini. Salam kenal Bapak kalau ada. Oh, Pak David, kumaha damang? Waduh, gembala langsung. Jadi gak enak Pak. Saya sama dengan Pak Gembala, Bapak Ibu, saya dari Bandung.
Saya di Bandung punya istri 2 anaknya. Yang pertama anaknya namanya Jesse, kelas 2 SMA, yang satu Ibas, kelas 1 SMP. Saya melayani di kota Bandung, di sebuah gereja. Kami mendirikan itu kira-kira 6 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Kalau ada orang Bandung di sini, kumaha damang? Pangestu. Oh, Pangestu. Saya tinggal di Cigadung, Bapak Ibu, di dekat Dago ke atas, di samping perumahan dosen. Selain itu di sebuah sinode saya dipercayakan untuk menjadi wakil ketua sinode untuk mengembangkan Injil di seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Saya sangat senang di sini di daerah ini namanya daerah Corona gitu. Tapi dalam nama Tuhan Yesus Corona sudah selesai. Amin, amin Bapak Ibu. Dan hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Saya tinggal di sini di rumahnya Pak Utomo, Bapak Ibu, di daerah Walnut. Dan tanggal 26-28 kami ada beberapa pendeta dari Indonesia ikut Indonesia Pastor Leadership Summit di SF. Ada beberapa orang dari Indonesia. Dan cukup itu pengenalan saya. Ibu Atik, terima kasih hari ini saya dibawa menyembah Tuhan, asik sekali. Tuhan hadir. Ibu Atik harus datang ke Bandung nanti di sana sama Bapak khotbah ya. Atau Bapak Ibu yang ada tujuan ke Indonesia, jangan lupa ke Bandung. Datang ke Bandung, singgah di rumah saya, atau bisa juga nanti melayani di sana ya. Kalaupun misalnya mau menginjil ke Indonesia, beritahu, saya akan bawa Bapak Ibu semuanya menginjil ke pedesaan di daerah hutan dan lain-lain. Banyak sekali, karena mungkin sudah bosan di kota, sekali-sekali pergi ke Indonesia untuk misi menginjil ke sana. Siapa yang mau menginjil ke Indonesia? Angkat tangan. Yes, semua yang mau ya. Tapi di Indonesia hati-hati, karena udah di sini bersih makanannya, karena beberapa kali saya bawa orang yang menginjil ke sana seminggu sakit perut katanya, karena beda makanannya. Puji Tuhan, kalau dalam nama Tuhan Yesus tidak ada lagi yang sakit. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, saya diminta Ibu Atik menyanyikan sebuah lagu. Udah belajar itunya belum Pak? Roh Kudus. Pak Lukas, boleh enggak nanti menyanyikan sebuah lagu? Itu ciptaannya saya dengan teman. Jadi ceritanya gini Bapak Ibu. Zaman sekarang ini, siapapun kita, sekalipun kita sudah kenal Tuhan lama, sekalipun kita sudah melayani Tuhan, sekalipun kita sudah di dalam salah satu gereja, kadang-kadang kita tidak tahu kalau kita tidak berjaga-jaga, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari mangsa. Sehingga lagu ini Bapak Ibu, saya ciptakan dengan seorang teman. Intinya begini, dalam keadaan apapun kita harus tetap berjaga-jaga. Andalkan Roh Kudus dalam segala kehidupan Bapak dan Ibu. Begitu juga dengan saya. Baik, di tengah-tengah nanti bisa kita nyanyikan, nggak apa-apa. Tenang aja Pak. Udah siap ya? Oh, baik. Baik, bisa dengar? Jadi ini satu pujian yang saya ciptakan dengan seorang teman. Bapak Ibu nanti bisa lihat di YouTube SOG Tuhan Gembalaku, SOG Worship Bapak Ibu. Dan banyak memberkati orang-orang pada saat banyak sekarang jatuh, hamba-hamba Tuhan jatuh, anak-anak Tuhan jatuh, para pemimpin pemuda jatuh, orang-orang yang aktif di gereja jatuh. Jadi kita tidak bisa sombong kalaupun kita sudah dipakai Tuhan, karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari mangsa. Jadi kita harus tetap berjaga-jaga. Amin. Mari. Ya. Bukan. Bukan. Roh Kudus penghibur
Burku penolong dalam susahku. Roh Kudus pulihkanku, kebenaran-Mu jaminan hidupku. Awalnya begini, berjaga-jaga dan berdoa agar ku selalu. Refnya lagi aja nggak apa-apa. Roh Kudus penghiburku, penolong dalam susahku. Roh Kudus pulihkanku, kebenaran-Mu jaminan hidupku. Kebenaran-Mu jaminan hidupku. Kebenaran-Mu jaminan hidupku. Bapak Ibu nanti bisa lihat di YouTube Tuhan Gembalaku SOG Worship. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan. Kehormatan bagi saya bisa melayani di tempat ini Pak, di Indonesia Evangelist Church. Terima kasih Pak David yang kita sama-sama orang Bandung yang hari ini saya bisa melihat kita semua adalah orang-orang yang dikasihi, orang yang terbilang dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya sudah sampaikan saya tinggal di kota Bandung dan kita tahu hari-hari ini kita baca dan kita dengar berita Bapak Ibu, para ahli ekonomi memprediksi ini nggak baik. Tahun 2023 akan terjadi resesi dunia yang begitu besar. Ada 4 negara yang kata Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, yang kemungkinan bebas dari resesi. Ada 4, ada Meksiko, ada India, ada Brazil, dan puji Tuhan Indonesia termasuk yang akan bebas dari resesi. Dalam penelitian Outlook Ekonomi 2023, saya tidak menakut-nakutin orang yang ada di Amerika, karena Amerika adalah mencetak uang yang begitu banyak, Bapak Ibu. Tetapi peningkatan ekonomi Amerika yang 2,7 katanya di berita yang saya baca akan menjadi turun. Itu yang menyebabkan harga-harga menjadi naik, Bapak Ibu. Sama seperti di beberapa negara yang lain, di Inggris, di Eropa, di negara Cina, di negara Korea Selatan, itu juga akan mengalami penurunan daripada ekonomi, sehingga harga-harga menjadi naik. Bapak Ibu yang semuanya yang masih kredit rumah menurut tahun 2023, maka interest atau bunga daripada kredit itu akan dinaikkan, termasuk di beberapa negara yang ekonominya akan turun. Tetapi prediksi 4 negara tidak akan mengalami resesi. Kami orang-orang Indonesia, kami berdoa supaya Tuhan Indonesia tidak terjadi resesi. Sehingga kami berdoa 24 jam satu hari. Kalau orang Indonesia disuruh berdoa 24 jam 40 hari, enggak makan pun siap. Yang penting negara Indonesia bebas dari resesi, bebas dari kerusuhan. Kemarin kami bertemu di California dengan Pak Daniel Panji, penggerak doa dari Indonesia. Kita bertemu ada kira-kira 20 orang pendeta. Kita bilang begini, kita melihat sesuatu apa yang akan terjadi di Amerika. Kita bilang, ini kami ada pendeta dari Indonesia datang 10 orang. Kami menangis berdoa 2 hari yang lalu di sebuah kafe, di daerah Bernardino, saudara. Kami berdoa karena kami hamba Tuhan ini melihat sesuatu di tahun 2023. Saudaraku, kita sampaikan, kamu pendeta-pendeta Indonesia yang ada di Amerika, kamu harus unity, harus terjadi greater by unity. Kamu harus buat breakthrough, kamu harus bersama berdoa, kumpulkan semua orang-orang Indonesia yang ada di Amerika. Pendeta-pendetanya dulu bersatu, hamba-hamba Tuhannya dulu unity. Kalau kamu ingin membuat kembali
Amerika, khususnya California ini dibangkitkan dan terjadi revival. Jangan sempat terjadi masalah, terjadi resesi baru bangkit. Jangan sempat terjadi resesi, terjadi problem besar di state ini baru hamba-hamba Tuhan bersatu. Ada 20 daripada pendeta di sana. Bahkan kami sampaikan dari Indonesia, seorang hamba Tuhan dari Indonesia bilang ngelihat sesuatu. Untuk itu bukan hanya orang Indonesia. Tahun 2023 awal di bulan 3 atau bulan 4. Sebelum itu terjadi, di bulan ini akan berkumpul lagi kira-kira 50 pendeta dan hamba-hamba Tuhan untuk bersatu, untuk berdoa di California. Katanya 50 pendeta dan ada jemaat-jemaat juga akan dikumpulkan 150 sampai 200 untuk mengerang, untuk berdoa mulai dari jam 2 siang rencananya sampai dengan jam 7 malam. Berdoa dari jam 2 siang sampai dengan 7 malam. Tujuannya supaya apa? Supaya tidak terjadi resesi di Amerika, tidak terjadi sesuatu yang ada di California. Setelah ini terjadi, saudaraku, nanti berdoa tanggal 19 November ini rencana 2023 bulan 4. 2023 bulan 4. Bukan hanya orang-orang Indonesia yang akan kumpul, tetapi kemarin kita bilang kita telepon dan kita hubungi semua pemimpin gereja Korea, semua pemimpin gereja Hispanik, semua pemimpin gereja Brasilia, semua pemimpin gereja di negara-negara lain. Kita harus kumpul 2023, kita harus berdoa, berkumpul bersama-sama di sebuah stadion yang besar di California dengan 60.000 orang yang akan hadir berdoa buat Amerika. Bapak Ibu, itu kemarin yang sudah disepakati. Makanya Bapak Ibu, saya kebetulan ada di sini Bapak Ibu. Saya percaya ini adalah orang-orang yang akan berdoa. Kalau dunia katakan, kalau para ahli katakan terjadi resesi, maka kalau saudara dan saya, kita sama-sama berdoa buat kota ini, kita sama-sama berdoa buat negara itu, maka resesi tidak akan terjadi. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Sebenarnya yang namanya resesi, kelaparan sudah ada dari zaman purbakala Bapak Ibu. Kejadian 12 ayat 10 kalau nanti Bapak Ibu bisa baca di sana. Sejak zaman Abraham sudah ada yang namanya kelaparan yang hebat di negeri itu. Bahkan Ishak dan Yakub kalau kita pelajari di dalam Alkitab. Dan pada zaman-zaman berikutnya masa kesukaran sudah ada dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang. Tahun 1998 terjadi riot di Indonesia. Banyak orang yang pergi ke seluruh dunia. Mungkin juga ada Bapak Ibu yang ada di sini, Bapak Ibu. Juga setelah itu juga di 2017 terjadi juga resesi, dan sekarang 2023 kata para ahli akan terjadi juga resesi Bapak Ibu. Dan itu semuanya dari dulu zaman Adam sampai sekarang sudah selalu ada. Makanya Bapak Ibu, saya mau sampaikan hari ini khotbah saya judulnya musim selalu berganti. Karena apa? Tuhan berkata segala sesuatu ada musimnya. Di Indonesia ada berapa musim Bapak Ibu? Ada 2 musim. Di Amerika ada 4 musim. Namanya Bapak Ibu, musim pasti terus akan berubah. Tidak ada yang permanen Bapak Ibu. Semua bisa bahasa Indonesia ya? Ada yang translate ya? Ya. Tidak ada yang permanen, tidak ada yang abadi. Bapak Ibu, tidak peduli seberapa bekunya suhu di Amerika di musim dingin, Bapak Ibu, itu pasti akan kembali ada harapan menjadi musim berikutnya. Ya, kalau Bapak Ibu di musim dingin kembali ke musim panas, apakah baju musim dingin Bapak Ibu itu, Bapak Ibu bilang, waduh ini musim panas nih, maka baju musim dingin saya buang deh. Nggak seperti itu, benar nggak Bapak Ibu? Pasti akan menunggu lagi. Jadi betapa bekunya suhu dingin, pasti ada harapan. Musim dingin akan berlalu dan akan berganti menjadi musim panas Bapak Ibu. Begitupun musim dalam kehidupan kita. Saya mau sampaikan buat Bapak Ibu, jika saat ini
kita sedang mengalami musim krisis. Krisis apa? Bisa saja pekerjaan. Bisa saja Bapak Ibu, saya sudah 10 tahun, 15 tahun, tapi status saya belum jelas. Bapak Ibu, saya mau sampaikan jangan stres. Karena musim stres itu akan berganti. Tak peduli apakah keadaan yang kita alami saat ini, atau baik atau buruk. Mungkin Bapak Ibu mengalami saat yang baik dan buruk. Saya percaya itu akan berubah. Kalau saat ini Bapak Ibu bekerja di perusahaan yang besar, punya jabatan yang tinggi, ada waktunya pensiun Bapak Ibu. Ada juga waktunya berubah pekerjaannya. Kalau saat ini sulit untuk naik jabatan, sulit dipromosikan, gajinya tidak naik Bapak Ibu, ada musimnya lagi gajinya naik. Krisis saat ini yang kita hadapi yang bersama, kalau yang tahun 2019 yang kita hadapi namanya krisis pandemi. Itu adalah musim yang kita hadapi bersama. Dan yang kita akan hadapi ke depan juga adalah musim krisis. Selalu berubah, musimnya selalu berubah. Tapi yang saya tahu sebagai hamba Tuhan, ini bukan kondisi yang permanen. Krisis bukan kondisi yang permanen. Banyak orang putus asa, teman-teman saya stres berat. Pengusaha-pengusaha di Indonesia bangkrut banyak. Bahkan beberapa mall, kalau Bapak Ibu yang sudah, kalau ada yang pulang setahun 2 tahun bisa tahu. Tetapi ada yang sudah pulang 10 tahun atau 15 tahun, 20 bahkan 25 tahun. Ini kemarin teman saya baru pulang setelah 35 tahun. Dia melihat banyak berubah. Tapi ada juga yang pulang dia bilang, loh mall ini kemana? Bangkrut, pengusaha bangkrut Bapak Ibu. Bahkan ada orang yang bunuh diri gara-gara krisis kehidupan ini. Krisis yang terjadi Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Saya sebagai hamba Tuhan katakan jangan pernah menanggapi secara permanen masalah yang terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah menanggapi secara permanen masalah yang terjadi di kehidupan saudara dan saya. Karena masalah itu sementara. Masalah itu sementara. Orang, ini biar baik-baik. Orang yang mendengar, orang yang bunuh diri adalah mengambil keputusan yang permanen yang sebenarnya masalah sementara. Bapak Ibu, semua ada musimnya. Ada waktu untuk tertawa, kata pengkhotbah. Ada waktu untuk menangis, kata pengkhotbah. Ada waktu untung, kata pengkhotbah. Ada waktu rugi. Musim akan terus berganti. Yang permanen itu apa Bapak Ibu? Yang permanen itu adalah janji Tuhan. Firman itu kekal dan tidak pernah akan berubah dalam segala musim. Jadi judul khotbah saya sore hari ini saya sampaikan, musim selalu berganti, musim kehidupan. Bapak Ibu, mari kita baca ayatnya. Pengkhotbah 3, saya ambil 4 ayat saja. Pengkhotbah 3 ayat 1. Pengkhotbah 3 ayat 1. Pengkhotbah 3 ayat 1 yang sudah dapat katakan amin Bapak Ibu. Yes, ada di depan. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktunya. Kita lihat di dalam bahasa Inggris, saya senang banget. Everything there is season. And a time to every purpose under the heaven. Saya garis bawahi Bapak Ibu yang kalimat season dan purpose. Terkadang untuk memahami firman Tuhan, kita perlu, waktu ke presentasi saya munculkan lagi presentasi saya, kita perlu mempelajari bahasa aslinya, Bapak Ibu. Saya kebetulan muridnya Bapak Pendeta Jonas Mulyo. Jadi sedikit hampir sama gayanya untuk menggali firman Tuhan, Bapak Ibu. Nah, jadi terkadang kita memang harus mengerti maksud firman Tuhan dari ayat ini. Kata season atau masa dipakai adalah kata zaman, yang artinya waktu atau musim yang telah ditentukan. Jadi kata pengkhotbah ini memang sudah ada waktu atau musim yang ditentukan untuk terjadi.
Kata waktunya dalam bahasa Ibrani itu et yang artinya suatu peristiwa akan selalu ada waktunya. So Bapak Ibu, apapun yang terjadi di bawah langit, di atas langit, tidak pernah ada kebetulan. Ada waktunya Bapak Ibu, ada musim yang memang telah ditetapkan. Sehingga suatu peristiwa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya sudah ditentukan. Dan apapun yang terjadi di bawah langit, ada tadi kata purpose di sana. Apapun yang terjadi di bawah langit ada tujuan. Kata dalam bahasa Ibrani purpose ini arti itulah hepes, yang mempunyai arti gini. Tujuan yang mendatangkan sukacita, tujuan yang mendatangkan kegembiraan dalam kehidupan kita. Jangan pernah curiga sama Tuhan. Tuhan tidak pernah punya rancangan jahat kepada siapapun. Dalam Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan selalu mendatangkan kebaikan dan hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, tidak ada yang kebetulan. Itu terjadi berdasarkan waktu atau musim yang sudah ditentukan. Amin. Dalam segala peristiwa yang terjadi Bapak Ibu, akan ada selalu, ini diingat, peristiwa apapun ada selalu pengalaman untuk dipetik dan juga keberuntungan yang bisa saudara dan saya peroleh. Aduh Pak Pendeta, teori itu gampang Pak Pendeta, enak untuk didengar, tapi pada prakteknya Pak Pendeta, pada waktu kita mengalami sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan hati, kita rata-rata sulit untuk mendapatkan kebaikan apa. Bahkan keberuntungan apa yang kita bisa dapat pada saat kita mengalami satu peristiwa. Nah, banyak orang gagal menimba pengalaman dari sebuah peristiwa. Tapi saya tahu bukan jemaat di tempat ini. Peristiwa apapun, banyak orang selalu gagal untuk menimba pengalaman. Begitu ada masalah, selalu reaktif. Reaktifnya itu negatif. Tidak pernah membuat respon yang baik. Apapun masalah Bapak Ibu, apapun yang datang Bapak Ibu, kalaupun sekalipun gagal, itu untuk menimba pengalaman dari sebuah peristiwa. Saya sering sekali gagal, baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan, bahkan mulai dari saya SD, SMP, SMA, banyak sekali gagal Bapak Ibu. Tetapi saya tahu, saya bisa menimba pengalaman dari kegagalan itu. Banyak orang gagal untuk menemukan keberuntungan, atau bahkan tujuan yang mendatangkan kegembiraan dalam kehidupannya Bapak Ibu. Makanya sore hari ini sangat penting waktunya kita mengalami suatu peristiwa dalam kehidupan. Kita duduk diam, apapun yang terjadi Bapak Ibu, peristiwa apapun yang terjadi, duduk tenang, duduk diam, tenang sebentar, dan merenungkan ulang. Kalau bisa putar kaset rohani, kalau misalnya lagi marah, hitung 1, 2, tenang aja Bapak Ibu. Sebenarnya pengalaman yang Tuhan maksud Bapak Ibu di sini yang saya pelajari begini. Justru seringkali krisis itu menjadi sumber perubahan untuk lebih baik. Sebagai contoh, waktu seorang jemaat kami divonis oleh dokter ada penyumbatan pembuluh darah. Jemaat itu tiba-tiba berubah. Perubahan dalam hidupnya apa? Berhenti merokok. Bapak Ibu, krisis menjadi sumber perubahan. Yang biasanya kalau saya makan di Amerika bisa saya makan kemarin itu nasi padang dibungkus di daerah satu brand Indonesia, nggak usah saya sebut,
ada rendang, ada daging ayam, ada telur, terus ada lagi, pokoknya saya hitung 5. Dan saya melihat kalau kayak gini makanan terus, Pak, bisa-bisa kalau nggak jaga-jaga ya, kalau asam urat, kolesterol, darah tinggi, Mas, bisa semua kena ini gitu. Tapi kok habis juga gitu, saudara. Gitu. Jadi kadang-kadang orang krisis itu menjadi sumber perubahan. Seperti jemaat kami tadi, Bapak Ibu, yang biasanya suka makan jeroan, kue yang manis-manis. Dalam sekejap begitu divonis terjadi penyumbatan darah, semua stop. Rajin exercise tiba-tiba, rajin berolahraga. Jadi melalui krisis bisa merubah perilaku. Jadi Tuhan tidak pernah salah, Bapak Ibu. Melalui krisis merubah perilaku menjadi baik, Bapak Ibu. Ada lagi contoh, seorang ibu yang saya sebut namanya superwoman, Bapak Ibu. Lebih jago cari uang daripada suaminya. Jadi kalau bicara dengan suaminya nggak ada remnya, Bapak Ibu. Suka perintah-perintah suami di depan orang-orang. Suatu kali ibu ini sakit dan harus dioperasi, Bapak Ibu. Seketika itu juga ibu ini tidak bisa beraktivitas sama sekali. Dan semua bergantung pada suaminya. Bahkan untuk minum ke belakang harus dipapah oleh suaminya. Puji Tuhan. Suaminya ini di luar biasa baik dan sabarnya. Bapak Ibu, semua suami-suami di sini seperti itu. Amin. Amin. Ibu-ibu yang amin. Suami-suami amin. Amin. Nah, sejak saat itu Bapak Ibu istrinya bertobat. Gitu. Istrinya bertobat, Bapak Ibu. Gitu. Dia bilang begini, saya ini tidak bisa apa-apa tanpa suami saya. Bapak Ibu. Tadinya ngomongnya minta ampun. Karena mungkin gaji dia lebih besar daripada suaminya. Gitu. Walaupun saya tidak sempurna secara fisik seperti dulu menurut ibu ini, suami saya tetap setia, tetap mengasihi saya, tetap menolong saya, gantiin pampers buat saya. Ibu-ibu pakai pampers, tapi suami yang baik, mau menolong dan mengasihi, mengalami pemulihan keluarga mereka. Bapak Ibu, ayo terus ke bawah. Terus, nah, saya pribadi pada awal pandemi, Bapak Ibu, agak bingung juga karena di rumah sepanjang hari, lockdown, nggak bisa kemana-mana, di rumah saja, gitu. Biasanya saya selalu berkeliling dari satu provinsi ke provinsi lain, menginjil, bekerja, cari jiwa. Nah, saat saya di rumah muncul ide membuat hidroponik. Hidroponik itu, kalau di Indonesia sebelum saya belajar, saya tahu membuat sebuah hidroponik itu mahal banget. 2 pipa sampai dengan 40 juta. Saya tanya teman saya, bisa nggak buat hidroponik di belakang rumah saya? Bisa, berapa? Ukuran segini 25 juta, ukuran segini 40 juta, mahal banget gitu Bapak Ibu. Akhirnya awal-awal pandemi itu saya bingung, ngapain saya di rumah gitu. Akhirnya saya belajar sendiri, saya lihat di YouTube, saya belajar sama ahli-ahli. Akhirnya saya buat di belakang rumah saya, gitu. Di belakang rumah saya. Di belakang rumah saya itu saya baju kuning tuh. Saya ngebor sendiri, saya belajar, Bapak Ibu. Saya belajar membuat hidroponik, gitu. Terus selain daripada membuat produk, membuat ini, saya juga pada saya itu adalah kan lagi krisis pandemi, apa yang harus dibuat, gitu, Bapak Ibu. Saya membuat sebuah produk herbal. Saya membuat produk herbal yang belum pernah dibuat, gitu. Produk bapak-bapak, gitu. Stamina pria, gitu. Saya berpikir ada orang bilang kalau disuntik oleh vaksin ini maka stamina pria itu akan turun. Tuhan, gimana seperti ini? Pada saat itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih hikmat sehingga saya bisa membuat sebuah produk untuk bapak-bapak, Bapak Ibu, gitu. Sehingga banyak hal yang pada saat krisis itu, banyak hal yang saya lakukan secara pribadi, termasuk ini. Ini Bapak Ibu yang kata orang
40 juta. Saya buat di belakang rumah saya dengan modal 2 juta rupiah bisa. Gitu, 2 juta rupiah paling $120. $120. Saya ngerjain sendiri. Sehingga pada saat pandemi itu, istri saya tidak belanja. Mau apa? Mau sayur 5 macam saya buat. Cabai saya buat. Gitu, kacang-kacangan juga saya buat. Mangga saya tanam juga di sampingnya Bapak Ibu. Sehingga yang terjadi, ini melimpah. Panennya melimpah. Setiap bulan panen. Sehingga tetangga-tetangga saya yang muslim juga saya packing rapi, dikirim oleh istri saya. Gitu. Nah, setelah ini saya buat, Bapak Ibu, apalagi krisis, saya hubungin pendeta-pendeta. Saya sampaikan, Pak Pendeta ngapain di rumah selama masa krisis? Ya berdoa saja. Loh, do something dong Bapak Pendeta supaya jemaatnya juga bisa cari uang, gitu. Jemaat juga jemaat susah, kerjaan nggak ada, gitu. Sehingga terus ke bawah. Terus ini yang masa panen di belakang rumah saya, terus ke bawah. Nah, akhirnya jemaat-jemaat pendeta-pendeta lain juga ikut kita ajarin. Ada jaringan doa sekota, gitu. Sampai ke Brebes, dari Bandung ke Brebes. Ini saya ajarin semua mereka. Ayo semua jemaat-jemaat Tuhan. Siapa yang nggak punya kerjaan, siapa yang bosan di rumah, ubah krisis pandemi ini menjadi sesuatu, Bapak Ibu. Nah, terus ke bawah, klik. Ayat selanjutnya Pengkhotbah 10, Bapak Ibu. Pengkhotbah 3 ayat 10. Pengkhotbah 3 ayat 10. Pengkhotbah 3 ayat 10. Satu, dua, tiga. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Sekilas ayat ini kurang enak dibaca. Tapi dalam bahasa Inggris lebih jelas. I have seen the travail that God has given to be sons of man to be exercised in it. Diterjemahkan lain dikatakan adalah to be humble by it. Artinya begini Bapak Ibu. Aku telah melihat penderitaan, kesukaran, kesulitan, kerja keras yang Allah berikan kepada anak-anak manusia untuk merendahkan hari mereka karenanya. Di ayat-ayat sebelumnya pengkhotbah sudah melihat kesukaran waktu wanita melahirkan. Saya pernah melihat istri saya melahirkan. Melihat kesukaran manusia waktu bekerja keras. Telah melihat tekanan dalam hidup, kesesakan dalam hidup. Saya bisa melihat dan saya bisa mendengar tekanan kelelahan hidup orang-orang yang pergi merantau ke Australia, ke Korea Selatan, bahkan ke Amerika. Kelemahan demi kelemahan dalam hidup yang terjadi dalam kehidupan manusia. Jadi Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam kehidupan supaya pada akhirnya kita ditemukan sebagai orang yang humble, menjadi orang yang rendah hati. Apapun yang terjadi, karena apa? Orang yang humble adalah orang yang terkoneksi dengan Tuhan, karena dia menyadari keterbatasannya. Bisa pemain keyboard tadi bersama-sama dengan saya? Jadi satu-satunya Bapak Ibu menghadapi kesusahan hidup yang harus terkoneksi dengan sumber yang unlimited. Siapa itu yang unlimited? Dialah Allah yang tanpa batas, yang bekerja dengan sangat hebat dalam kehidupan saudara dan saya. Saya pribadi pernah mendengar kesaksian seorang yang mengalami badai kehidupan pada saat krisis moneter. Namun di balik kebangkrutannya, dia justru menemukan Tuhan.
Dia dipulihkan, keluarganya dipulihkan. Karakternya yang sombong, yang dulu merasa benar dan egois, kini sahabat saya itu menjadi humble. Ini contoh respon yang benar. Apapun yang terjadi, Bapak terkoneksi dengan Tuhan, semakin rendah hati. Sebaliknya, seseorang yang memiliki reaksi yang salah dalam menerima respon, langsung marah, kecewa, pahit hati, bersungut-sungut begitu menghadapi masa kesukaran, bersungut-sungut begitu menghadapi banyak masalah, menyalahkan Tuhan, bahkan mungkin orang mencurigai Tuhan. Bahkan lebih mengerikan lagi ada yang bunuh diri. Sekali lagi, orang yang rendah hati dan stay connected dengan Tuhan, yang akan merespon dengan benar segala peristiwa dalam hidupnya. Orang yang rendah hati, yang selalu intimacy with God, yang selalu merespon dengan baik apa yang Tuhan katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupnya. Peristiwa apapun yang di dalam hidupnya, orang yang rendah hati yang selalu stay connected dengan Tuhan akan selalu merespon dengan benar. Bapak Ibu, Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11 bilang begini, 1, 2, 3. Bapak Ibu ada ayat, ada Alkitab, smartphone dan lain-lain. Tuhan bilang begini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan dari awal sampai akhir. Ayat ini sering kita temukan pada undangan pernikahan Bapak Ibu, yang membuat segala sesuatu indah waktunya. Benar, ya mungkin sudah bertahun-tahun jomblo. Sudah bertahun-tahun, anak saya sudah umur 25-30 tahun, belum memiliki jodoh. Berarti pas umur 35 sudah dapat jodoh. Sudah pakai segala jurusan, belum juga ketemu jodoh. Bahkan pakai aplikasi cari jodoh seperti Tinder, masih belum ada yang cocok. Bapak Ibu, pada saat pasrah justru dicomblangin sama teman segereja, jadi. Gitu, seperti itu. Nah, saking remanya dipakailah ayat ini biasanya, Bapak Ibu. Biasa seperti itu. Sudah berusaha mencari status di negara ini, enggak ada, dengan segala cara, udah pakai pengacara ini, banyak uang habis, tapi tidak dapat. Tiba-tiba Tuhan berkenan, Tuhan kasih, begitu enggak ngapa-ngapain, Tuhan kasih, tiba-tiba, gitu, Bapak Ibu. Nah, ayat ini bilang, Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini saya mau cerita singkat tentang kisah pertemuan saya dengan istri saya. Ayat ini menjadi rema bagi mertua saya, tapi dalam peristiwa yang sangat memilukan, sedih. Mertua saya, suami istri ini seorang gembala, seorang pendeta. Tahun 2001, adik ipar saya meninggal di usia sangat muda, dipersiapkan menjadi seorang yang hebat, lulus UMPTN di kampus bagus di Bandung, pemain basket, ganteng, tinggi, umur 19 tahun, meninggal karena kecelakaan. Pulang dari gereja main drum, naik sepeda motor ditabrak, meninggal. Bapak Ibu, ibu mertua saya dengan berurai air mata berkata di pemakaman bilang begini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Inilah waktu yang terindah di pandangan Tuhan, kata ibu mertua saya. Anak bungsu saya pulang ke rumah Bapa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itulah kesaksian istri saya, Bapak Ibu. Sekujur tubuhnya tiba-tiba lemes, tidak bisa digerakkan. Ini istri saya sampaikan, dunia terasa gelap katanya. Seperti kiamat. Mau rasanya lihat adik yang terkasih terbujur kaku, dilihat di ruang mayat gitu.
Tapi ibu mertua saya di kamar sambil menangis bilang ke anak-anaknya. Coba bisa lihat. Ada kali gambarnya. Ini yang meninggal sebelah kanan. Istri saya yang di tengah. Yang sebelah kiri abang ipar saya pendeta. Dia di Bali. Bapak Ibu. Sambil menangis bilang ke anak-anaknya. Bisa lagi ke bawah dilihat. Ini ibu mertua saya sebelah kanan. Papa mertua saya sebelah kiri. Bapak Ibu. Ibu mertua saya di kamar sambil menangis bilang ke anak-anaknya. Kita tidak mengerti kenapa ini bisa terjadi. Satu hal dia bilang gini sama anak-anaknya, kesaksian daripada istri saya. Jangan sampai mulut kalian mengatakan Tuhan jahat. Tuhan tidak adil. Jangan sempat kalian katakan seperti itu. Di mana katanya Tuhan yang katanya itu pelindung? Anak terbujur kaki tabrakan. Jaga hati dan mulut kalian untuk berkata-kata. Loh, semua ini pelayan Tuhan, pendeta, Bapak Ibu. Semua melayani Tuhan. Bapak Ibu. Lalu mereka berempat berdoa sebelum keluar menyalami yang melayan saudara. Dan tahun 2005 istri saya ini menulis kisah ini di sebuah majalah rohani Kristen. Sebagai editor, istri saya menerima banyak sekali respon orang-orang yang dikuatkan dan dihibur melalui kesaksian tersebut. Saya sebagai ketua pemuda gereja di Jakarta ikut membaca buku itu di toko Kristen. Sampai menangis saya membaca kesaksian itu. Saya belum kenal mereka karena berbeda kota. Saya tidak kenal istri saya. Selesai membaca, nggak tahu kenapa saya sekaligus naksir berat sama penulisnya. Saya kejar, saya di Jakarta, saya kejar sampai ke Bandung. Dan sekarang sudah menjadi ibu dari 2 anak saya, Bapak Ibu. Ke bawah. Benar-benar ini indah pada waktunya, bukan? Indah pada waktunya, Bapak Ibu. Yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya itu adalah Tuhan. Untuk peristiwa apapun yang terjadi, itu memang sudah ada waktu yang ditetapkan, Bapak Ibu. Untuk peristiwa itu terjadi dalam kehidupan apapun dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan sampai kita gagal atau malah meratapi nasib. Sekaligus mencurigai, oh Tuhan tidak adil. Marah-marah sama Tuhan. Saya sudah berdoa banyak. Suami saya ada di Indonesia sudah 5 tahun, 10 tahun. Istri saya sudah ada di Indonesia 10 tahun. Tapi kenapa masih seperti ini? Tuhan rasanya tidak adil. Ada orang lain dalam 2 tahun, 5 tahun mereka sudah bisa bersatu kembali. Saya beritahu buat Bapak Ibu, karena di balik semua peristiwa ada tujuan yang mendatangkan kegirangan kebaikan buat saudara dan saya. Beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Kata indah, kembali ke presentasi saya. Kata indah diambil dari Ibrani Yape. Artinya begini, reduplikasi ke atas. Yang tadi di atas. Reduplikasi. Artinya apa? Proses pengulangan. Bright, terang benderang. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Kejadian 1 ayat 26, Tuhan menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Jadi manusia itu serupa dengan gambar Tuhan. Dan seluruh kualitas ilahi yang Tuhan tempatkan di dalam saudara dan saya. Semua sudah ada, namun dosa masuk. Manusia kehilangan kemuliaan Allah dalam Roma 3:23. Kehilangan potensi ilahi dalam hidup kita.
Jadi segala peristiwa apa yang terjadi dalam hidup kita rupanya untuk membuat segala sesuatu indah. Segala sesuatu indah apapun yang terjadi dalam peristiwa Bapak Ibu. Saya tadi banyak ngobrol hampir 30 menit dengan Pak Max. Bagaimana Tuhan bawa Pak Max dari Indonesia ke Amerika. Bisa menikmati Kanada, bisa menikmati Colorado, Denver. Bagaimana Tuhan bawa dia ke Guam. Mungkin secara manusia, waktu dia di perusahaan lama di Indonesia, oh saya ini orang yang minoritas, saya ini ditekan habis, sehingga saya tidak mempunyai waktu untuk dipromosikan. Tapi di balik tekanan itu ada indah pada waktunya yang Tuhan buat ada di negara ini. Tuhan berkati dengan gaji yang bagus, anak-anak yang baik, cucu-cucu yang diberkatin Tuhan. Karena apa? Tuhan yang akan melakukan tindakan mereduplikasi. Kita mengalami proses pengulangan dari dosa diproses ulang. Supaya pada akhirnya saudara dan saya berpindah kepada sebuah realita yang benar. Realita yang benar menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Sehingga pada akhirnya nanti saudara dan saya menjadi orang-orang yang bright. Amin. Makanya Tuhan katakan dalam Matius 5 ayat 14 bilang begini, kamulah terang dunia. Saudara, Pengkhotbah 3 ayat 14 bilang begini. Pengkhotbah 3 ayat 14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Kenapa kita dididik begitu rupa Bapak Ibu? Pada sampai akhirnya kita mengalami reduplikasi, keserupaan kembali dengan Kristus. Menjadi bright. Kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Dan semua teruji karena kita teruji karena semua peristiwa dalam hidup kita. Sejak Bapak Ibu mungkin SD, SMP, kuliah sampai di tempat ini, semua sudah diuji Bapak Ibu. Tujuannya apa? Supaya kita sebagai manusia yang takut kepada Tuhan semakin takjub dengan Dia. Hormat dan kagum kepada Tuhan, tetap terkoneksi dengan Tuhan. Serupa dan segambar dengan Kristus itu eksis dalam kehidupan saudara. Bertahan sampai kepada waktu kekekalan saudaraku. Sampai Tuhan datang kembali menjemput saudara dan saya. Manusia ini cuma ada dua. Orang yang mau berkenan kepada Tuhan atau orang yang tidak mau berkenan kepada Tuhan. Orang yang mau berkenan kepada Tuhan untuk mendapatkan kekekalan di sorga. Bapak Ibu, mereka yang mau ikut dalam rencananya Tuhan, melayani Tuhan. Saya bangga dengan Bapak Gembala, dengan Bapak di sini, semua melayani Tuhan. Jadi kita semua adalah hamba Tuhan. Amin. Bapak Ibu, tidak ada bedanya saya dengan saudara. Di hadapan Tuhan sama. Jadi kalau saudara vacuum cleaner di tempat ini, itu adalah melayani Tuhan. Pada saat tadi Pak Max menjemput saya bilang dalam hati, apa yang Pak Max lakukan ini melayani Tuhan sama dengan saya ketika saya ada di mimbar ini. Upahnya sama di hadapan Tuhan, mahkotanya sama di hadapan Tuhan. Mari saudaraku, hari ini kita menjadi orang yang direduplikasi, menjadi bright di hadapan Tuhan. Mari kita semua melayani Tuhan, karena kita semua adalah hamba Tuhan. Saya bekerja di marketplace, Bapak Ibu. Saya bekerja sebagai lawyer. Saya bekerja sebagai pendeta. Saya sebagai penginjil. Saya punya usaha di Indonesia. Semua karyawan saya sampaikan. Sampai di kantor kamu harus berdoa. Kamu harus menjadi lebih hebat daripada orang-orang di perusahaan lain. Jam 8 kamu bekerja, 7.30 kamu ada. Kamu kerja keras, kamu kerja keras, kamu bright di mata Tuhan, kamu bright di mata manusia. Kamu mau naik gaji tergantung kamu. Dan kamu harus melayani Tuhan. Teman-teman saya banyak pengacara. Hari ini terjadi kegerakan saudaraku. Pengacara-pengacara melayani Tuhan. Di Indonesia sekarang dibukakan semua saudara. Polisi-polisi melayani Tuhan.
para jaksa melayani Tuhan, hakim-hakim melayani Tuhan, jenderal-jenderal TNI melayani Tuhan. Beberapa teman saya, saudara, di dalam waktu mereka yang sibuk, mereka melayani Tuhan. Mereka ikut kelompok sel. Kita mau cari apa lagi di dunia ini, Pak Lukas? Umur kita hanya 70. Kalau memang ditambah Tuhan bonus 80-90. Saya mau mendapatkan kekekalan itu, Pak Lukas. Saya mau hidup di akhirat bersama dengan Tuhan, masuk surga. Untuk itu saya mau melayani Tuhan. Berapa banyak di sini yang mau melayani Tuhan? Angkat tangan. Yes, 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 yes. Semua melayani Tuhan. Apalagi sekarang sudah gampang melayani Tuhan. Ada teknologi Zoom, Bapak Ibu. Begitu gereja sampaikan, ayo kita berdoa bersama, ayo berdoa. Ayo kita sama-sama kelompok sel, sama-sama kelompok sel. Ada homeless di sana, mari kita sama-sama bergerak Bapak Ibu. Karena Tuhan akan melihat itu. Sebentar. Jadi tujuan supaya kita dapat sebagai manusia yang takut kepada Tuhan. Saudara dan saya semakin takjub, semakin menghormati Tuhan, semakin kagum dengan Tuhan, semakin terkoneksi dengan Tuhan. Di Amerika ini yang saya tahu, saya sering ke sini Bapak Ibu. Banyak teman-teman saya di sini. Menurut mereka cari uang di Amerika ini gampang. Tapi yang masalah itu adalah lembaga pernikahan. Mari kita perkuat di lembaga pernikahan kita. Kita menjadi brand. Buat indah pada waktunya. Sampai akhir tetap setia. Setia sama Tuhan. Sama suami. Sama istri. Karena serupa dan segambar dengan Kristus itu eksis dalam kehidupan saudara dan saya. Bertahan sampai waktu kekekalan itu. Amin, saudara. Bapak Ibu, saudara. Firman Tuhan hari ini saya cuma sampaikan sampai dengan sekarang. Indah pada waktunya. Musim selalu berganti. Bapak Ibu tidak perlu takut. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan pujian ini bersama-sama. Semua pemain musik bisa dan worship leader singers bisa maju bersama-sama. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Aku yakin Tuhan
saja angkat pujian ini dari awal saudara. Mari jemaat Tuhan. Buat saudara untuk renungkan firman Tuhan ini dalam 1-2 menit. Haleluya. Saudara sendiri dengan Tuhan bercakap-cakap. Jangan lihat kiri kanan, karena saudara berurusan dengan Tuhan sekarang. Dan Dia menjamahmu, Dia memelukmu. Tuhan Yesus kiranya menolong kami supaya kami paham betul bahwa tidak ada peristiwa kebetulan yang terjadi dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan mengakar pada firman Tuhan, supaya apapun peristiwa yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, pada akhirnya kami bisa melihat tujuan hebat yang Tuhan di dalam hidup kami yang Tuhan buat. Kami lebih berpengalaman untuk merespons dengan benar Tuhan. Melihat berkat yang Tuhan sediakan di balik peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Kiranya di balik semua peristiwa kami menjadi orang yang rendah hati Tuhan. Iman kami teruji. Kami menjadi orang-orang yang takut kepada Tuhan. Karena kami tahu kami tidak pernah ditinggalkan. Kami berdoa Tuhan untuk semua orang yang berada di lembah kekelaman. Bahkan lembah kelam sekalipun Tuhan, kami berdoa buat mereka. You are not alone. Sekalipun tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia adalah Immanuel, Allah beserta saudara dan saya. Tolonglah kami semua Tuhan,
supaya lulus dalam segala peristiwa yang terjadi dan menjadi orang yang berhasil sesuai yang Tuhan rancangkan. Materaikan firman Tuhan ini di dalam hati kami. Kami dikenal sebagai pelaku-pelaku kebenaran, bukan hanya pendengar. Kepada Tuhan Yesus segala pujian, segala kemuliaan, segala hormat. Mari angkat kedua tangan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tanpa seizin Kita akan sama-sama mengucapkan baca Apostle Creed. Mari kita mulai. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended to heaven, and he seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of the saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Kini tiba saatnya untuk kita memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah firman Tuhan itu menjadi rema di hati kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat dan kasih setia-Mu kepada kami jemaat-Mu di ICC. Dan pada kesempatan ini, kami juga mau membawa persembahan dan perpuluhan kami untuk dapat dipakai dalam pekerjaan-Mu di gereja ini. Tuhan Yesus, mohon berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, maupun yang mengikuti ibadah ini melalui YouTube. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga berkati gembala kami, Pastor David Young dan Ibu Isya serta keluarganya dengan lebih heran lagi. Dan juga Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Lukas sekeluarga di dalam pelayanan-pelayanannya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin. Puji Tuhan, persembahan dapat dibawa ke depan, ke kotak di depan, atau dikirim melalui Zelle. Bersyukur hari ini saya bisa dilayani Pak Lukas. Kami bersyukur, jemaat ICC bersyukur. Terima kasih Pak Lukas untuk pelayanannya. Biarlah hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Pemazmur mengatakan Tuhan menyediakan hidangan di depan musuh kita. Saya percaya musim apapun yang ada di depan kita, kalau kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Dia sanggup mengangkat kita dari bawah naik ke atas. Dari atas kita diajar oleh Tuhan. Ada amin. Kita percaya dengan iman. Biar pujian ini menjadi doa kita bersama untuk melangkah lagi. Seminggu kita ada di depan, kita bersama dengan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang kuat, yang lemah dikuatkan, yang tidak punya pengharapan. Mari Bapak Ibu, lewat hari ini. Kemarin waktu Bible study wanita, kita diajar kata Ibu Sari, kita harus bermitra dengan Tuhan. Mari kita bangkitkan roh kita, menyala-nyala buat Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita angkat pujian ini. Musim akan selalu berganti. Dan nanti saya minta Pastor David untuk menutup
Engkau selalu mengenyangkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah datang ke dalam dunia ini, membangkitkan lagi manusia-manusia yang sudah mati di dalam dosanya untuk kembali boleh hidup dan memuliakan nama Tuhan. Engkau datang kembali untuk menyalakan lilin-lilin yang telah hampir padam untuk boleh menyala kembali. Tuhan, Engkau mengangkat kami menjadi terang-terang dunia. Kami berdoa Tuhan supaya kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami boleh menjadi pahlawan-pahlawan iman. Baik di kala musim dingin maupun musim panas. Baik di kala musim semi maupun musim gugur. Kami boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan, berkatilah akan kekasih-kekasih-Mu yang dalam penderitaannya tetap berpegang pada Tuhan, tetap tidak marah-marah pada Tuhan, tetap memuliakan nama-Mu. Mereka menjadi saksi-saksi bahwa di tengah badai seperti apapun, mereka tetap dapat percaya kepada-Mu sebagai Allah yang baik. Tuhan, ganjarilah mereka Tuhan dengan ganjaran-ganjaran-Mu. Datangkanlah musim semi bagi mereka, musim harvest, musim panen yang besar bagi mereka yang beriman kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, di antara anak-anak-Mu di sini ada yang masih mengalami musim gugur, ada yang masih mengalami tertekan, mengalami tidak ada daun yang tumbuh, bahkan tidak ada buah, tidak ada apa-apa. Tapi Tuhan, mereka ada di tengah-tengah kami di sini karena mereka beriman kepada-Mu. Dan kami melihat bagaimana terang-Mu bersinar lewat iman mereka. Tuhan, ganjari mereka. Kami menantikan musim semi bagi mereka semua. Kami menantikan musim semi bagi anak-anak-Mu yang setia dan berharap kepada-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi yang sakit, mohon kesembuhan dari Tuhan datang, atau kekuatan dari Tuhan menunjang mereka dalam kesakitan mereka. Tuhan, kuatkan mereka semua. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami di Ukraina yang sedang mengalami tekanan-tekanan peperangan yang begitu menyengsarakan mereka. Tidak ada listrik, sementara mereka memasuki musim dingin yang sangat dingin. Tuhan, jika Engkau izinkan mereka tidak ada listrik, beri kekuatan pada tubuh mereka. Ada panas dari surga yang menghangatkan mereka. Tuhan, ada kebangunan rohani pada mereka. Tetapi kami percaya dengan mudah Engkau bisa nyalakan listrik lagi bagi mereka. Kami nantikan apa yang Engkau akan buat, karena waktu-Mu selalu baik adanya. Kami percaya Tuhan memberi yang terbaik pada kami semua. Kami juga berdoa bagi semua yang tidak masuk dalam berita. Mereka semua yang menderita di Somalia, Zimbabwe, mereka di Myanmar mungkin, mereka di North Korea, ada di China, di mana-mana tempat yang kami tidak ketahui bahkan. Tapi mereka adalah saudara-saudara kami Tuhan. Mereka adalah ciptaan-Mu, tolong mereka semua Tuhan. Yang di Afrika, yang di Sudan, tolonglah mereka ya Tuhan. Yang di Nigeria, tolong mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan yang sempurna, yang baik. Musim akan berganti. Biarlah kami juga melihat negara-negara Afrika dan Lebanon dan semua yang tertimpa kemiskinan yang luar biasa boleh bangkit kembali Tuhan. Seperti Tuhan sudah memberkati Indonesia. Kami berdoa supaya juga Engkau memberkati bangsa-bangsa yang lain ya Tuhan. Engkau telah memberkati Indonesia dengan adanya presiden yang baik. Engkau memberkati dengan kebangunan rohani di mana-mana. Kami bersuka cita mendengar bagaimana pengacara, dokter, jenderal, pembesar-pembesar semua melayani Tuhan.
Kami berdoa supaya terus api nyala ini menyala terus membakar, menjadi contoh bagi yang lain ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang menantikan akan pertolongan Tuhan, baik dalam bentuk sekolah mereka, anak-anak muda kami, atau mencari teman hidup, baik yang masih muda maupun yang sudah berumur lanjut. Kami berdoa supaya Tuhan yang menuntun kami semua. Waktu-Mu akan tiba bagi kami semua, Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi semua pembesar-pembesar, baik itu pejabat-pejabat pemerintahan maupun pejabat-pejabat gereja seperti kami yang menjadi pendeta atau penatua. Kami berdoa Tuhan, mohon Tuhan memberikan kepada kami selalu tuntunan Roh-Mu yang kudus, supaya kami selalu menyala-nyala dengan api yang kudus daripada Tuhan. Kami tidak ingin api dunia yang menyala dalam diri kami. Kami ingin api Roh Kudus yang menyala dalam diri hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Berikanlah pada hamba-hamba-Mu hati yang ingin selalu bersatu dan melihat talenta-talenta yang begitu banyak Tuhan berikan bermacam-macam. Berikan kemampuan pada kami hamba-hamba-Mu untuk tidak melihat perbedaan, tapi melihat persamaan yang sudah Tuhan bangun di antara kami. Dan kami semua biar kami lebih mengasihi Tuhan, mengasihi satu dengan lainnya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami yang sudah kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Kita berdoa dalam bahasa Inggris. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, the grace of our Lord Jesus Christ, kasih dari Allah Bapa, love of God the Father, serta persekutuan dengan Roh Kudusnya, and the fellowship with His Holy Spirit, menyertai saudara sekalian sampai kita berjumpa kembali, bahkan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus dan hidup kekal selamanya. Be with you all until we meet again, even until we meet with our Lord Jesus and live forevermore. Amen. Amen. Silakan duduk, ambil satu duduk.